Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pastor Adil Anselm dari Hillsong Bali. Beliau akan membawakan topik eksegesis Mazmur 1. Untuk hambanya, Pastor Adil, kami berikan waktu. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Shalom semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kesempatannya boleh ada di platform yang luar biasa ini. Dan sebuah kehormatan buat saya diberikan waktu untuk bisa berbagi dan sharing. Dan without further ado, biar nggak lama-lama, jadi minta izin saya akan mulai sharing malam hari ini. Di kesempatan kali ini saya dikasih bahan untuk bahas firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, tepatnya di Mazmur 1. Dan kemarin waktu saya disampaikan hal ini, saya juga agak kaget gitu ya. Dan juga sebetulnya kayak, wah ini benar-benar apa ya, benar-benar it's an honor for me gitu untuk bisa share apa yang aku alamin dari ayat ini gitu. Karena kalau boleh jujur, Mazmur 1 ini salah satu ayat favorit saya, bagian favorit saya tentang firman Tuhan gitu. Jadi saya akan bacakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dan saya akan baca dari terjemahan baru. Mazmur 1, perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dari Mazmur 1 yang tadi kita baca, sebetulnya buat saya pribadi, waktu pertama kali saya baru mengenal Tuhan ya, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, saya mengenal Tuhan itu di tahun 2008. Jadi sebelumnya saya sebetulnya dari aliran lain, sejujurnya, mungkin masih bisa kelihatan dari bentuk-bentuknya. Dan perjalanan kerohanian saya benar-benar dibangun lewat ayat ini sebetulnya. Karena ayat ini menuntun saya memberikan gambaran tentang hal yang sebetulnya sangat sederhana. Dan waktu itu buat saya, ketika baca Alkitab, saya benar-benar membaca apa yang tertulis di situ gitu ya. Jadi buat saya ini cukup mudah dimengerti. Nah, hal yang paling saya suka dari Mazmur 1 adalah bagaimana Daud membuat sebuah kontras di Mazmur 1 ini. Kontrasnya apa? Kontrasnya adalah dia membedakan jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik. Itu dua hal yang sangat berbeda. Dan dari ayat-ayat yang kita baca tadi, basically saya mengumpulkan ada 5 poin yang memberkati saya. Dan poin yang pertama itu tertulis di ayat pertama. Di ayat 1 ditulis begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada sebuah quote yang menjadi salah satu value yang saya pegang. Jadi ini jadi pegangan saya buat menjalani hidup, bisa dibilang gitu. Quote-nya tuh gini, show me your friend, and I will show you your future. Nah, artinya tuh perlihatkan teman-temanmu, maka saya akan memperlihatkan masa depanmu. Nah, ayat ini mengingatkan saya untuk memperhatikan baik-baik lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar saya.
Karena suka ataupun nggak suka, lingkungan itu berperan penting dan mengkontribusi karakter dan sikap saya ke depannya. Dan ayat 1 tadi, Daud memulai dengan sebuah tulisan yang berkata, berbahagialah, artinya gini, kamu akan bahagia, kamu akan happy, kamu akan senang, kalau kamu tidak melakukan tiga hal ini. Gitu. Nah, tiga hal ini tuh ada apa aja di situ, jadi dia bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dia bilang begini, berbahagialah dengan kalau kamu tidak mengikuti nasihat orang fasik. Nah, saya pengen dalemin sedikit tentang kata fasik ini, nggak dalam-dalam amat, tapi saya kemarin coba search di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita search di Google, kata fasik ini memiliki arti, yang pertama, dia memiliki arti tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dia memiliki arti juga orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengamalkan perintah-perintahnya Tuhan. Bahkan dalam hal ini berarti kita bisa bilang dia orang yang suka melakukan dosa, gitu. Nah, jadi maksud dari orang fasik adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Nah, tapi kita juga harus mengerti konteksnya. Karena di sini dikatakan mengikuti nasihat. Artinya jika kita mencari nasihat, jangan mencari nasihat dari orang-orang yang seperti ini. Carilah nasihat kepada seseorang yang kita tahu bahwa mereka akan melakukan perintah Tuhan. Carilah nasihat dari orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Carilah nasihat dari orang-orang yang mengamalkan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Nah, tapi di sini juga nggak dibilang bahwa apakah kamu nggak boleh berarti temenan sama orang-orang kayak gini. Temenan boleh. Tapi bukan berarti kita bisa mendengarkan nasihat. Pasti ada di dalam lingkungan kita di mana kita punya hubungan dengan seseorang yang kita tahu. Mereka tahu Tuhan, tapi mereka tidak melakukan, tidak mengikuti apa yang Tuhan sarankan. Adalah salah ketika kita, bukan salah ya, adalah tidak berbahagia dalam hal ini. Ketika kita mencari nasihat dari orang yang jelas-jelas kita tahu mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, itu poin yang pertama yang saya dapat dari ayat 1. Dan dari ayat yang kedua, dari ayat 1 di bagian yang kedua itu ditulis juga jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Nah, subpoin ini juga cukup menjelaskan dengan jelas gitu ya, dengan gamblang. Kalau bahasa zaman sekarang kita bisa bilang bahasa hari kekinian anak-anak muda gitu ya, mereka bilangnya jangan nongkrong sama orang yang nggak benar. Gitu. Sederhananya di sini Daud mau bilang kalau kita mau bahagia, jangan ada di tengah lingkungan yang kita tahu lingkungan itu nggak sehat. Ada satu kesaksian saya waktu itu, ini waktu saya masih SMA, waktu itu saya di Jakarta, dan kebetulan saya sahabatan dengan 2 orang, jadi kita bersahabat bertiga. Nah, suatu waktu ketika kami lagi ke Cempaka Putih, kami kenalan dengan seseorang dari sekolah yang ada di sana waktu SMA ini. Dan waktu kami kenalan, kita lihat nih orangnya asik banget nih, orangnya menyenangkan untuk diajak temenan. Nah, akhirnya kita putusin untuk jalan bersama-sama nih, naik mobil. Terus waktu kita jalan, dan ini benar-benar, ini sangat-sangat mengagetkan buat kita, dan waktu itu kita benar-benar ketakutan. Karena waktu kita jalan, kita pikir anak ini baik-baik aja. Tapi pas lagi di lampu merah, waktu itu saya ingat banget di Cempaka Putih. Tiba-tiba anak ini ngeluarin dari kantongnya suntikan narkoba. Terus dia nyuntik di mobil kita, sedangkan kita berhenti di lampu merah, di depan itu sebelah kanan ada polisi lagi atur lalu lintas. Kebayangkan ya, tegangnya kami gitu, bingungnya kami, karena gini, kalau saja polisi itu melihat orang ini pakai narkoba, maka nggak main-main, semua yang ada di mobil itu akan kena. Dan ini sebetulnya, kisah ini cukup menggambarkan gitu. Kenapa Daud bilang, bahagia kalau kamu nggak ada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ketika kita ada di tengah-tengah orang yang seperti ini, ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka tertangkap untuk karena melakukan hal itu, maka kita yang ada di situ juga akan menjadi kena dampaknya. Gitu. Nah, akhirnya dari waktu itu kami memutuskan kami tidak lagi berhubungan dengan orang ini, dan sadar bahwa di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam karir, baik itu di dalam kehidupan lingkungan rumah tangga, pertemanan, kita perlu banget untuk memperhatikan dan bahkan membuat sebuah boundaries atau batasan gitu ya.
lingkungan apa yang ada di sekitar kita. Dan faktanya nih, ketika kita menjalani hidup sekarang, seringkali kita ada di posisi di mana kita dipertemukan dengan lingkungan-lingkungan seperti ini. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu itu ada lingkungan yang nggak sehat, ketika kita tahu itu lingkungan yang nggak baik, dan it is time for us to move forward. Maka tempat itu bukan buat kita. Gitu. Dan subpoin yang ketiga dari ayat 1, di situ dikatakan jangan duduk di kumpulan pencemooh. Nah, Daud di sini sekali lagi menjelaskan dengan sederhana. Pertanyaannya gini, kamu mau bahagia? Dia bilang gitu. Kalau kamu pengen bahagia, maka kamu jangan ada di tengah penggosip atau pencemooh. Atau orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Saya suka bagaimana ayat pertama di kitab Mazmur pasal 1 ini mendeskripsikan dengan jelas. Jika saudara dan saya menginginkan sebuah kehidupan yang bahagia, maka penting banget buat kita untuk memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Dan ketiga kriteria tadi, kalau kita tahu kita ada di situ, maka itu waktu yang tepat buat kita untuk memberikan batasan yang tadi saya sampaikan. Kita harus bisa tahu lingkungan mana kita akan bertumbuh. Karena lingkungan kita sangat menentukan masa depan kita. Mungkin, atau enggak gambarannya gini, saudara mungkin pernah atau sering mendengar perkataan para motivator bisnis. Saya ingat banget waktu saya lulus kuliah, saya sempat kerja sebagai fotografer buat pernikahan di Jakarta. Terus bos saya ini, dia bilang begini, kalau kamu mau jadi pedagang, maka kamu nongkrong sama pedagang. Kalau kamu pengen jadi pebisnis, maka kamu nongkrong sama pebisnis. Kalau kamu mau jadi fotografer yang handal, ya kamu harus ngumpul sama fotografer yang handal. Karena lingkungan itu akan membantu kita untuk mengejar hal-hal yang kita nggak tahu, informasi-informasi yang kita nggak pernah dengar. Gitu. Dan lingkungan itu juga yang akan mendorong kita untuk excelling gitu ya, untuk bisa maju dengan cepat. Gitu. Nah, begitupun dengan kerohanian kita. Dan kerohanian kita menentukan masa depan kita. Kalau misalnya secara rohani kita ada di tengah-tengah orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka bukan cuma merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan, maka secara nggak langsung kita akan menjadi pribadi yang mau melakukan itu. Karena kita terinspirasi, kita mendapatkan encouragement untuk melakukan hal yang sama. Dan itu yang saya rasakan. Jadi saya, yang menjadi value saya dan istri saya, kita selalu memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita tahu ini adalah lingkungan yang sehat buat kita, dan kita langsung set boundaries, dan kita moving forward. Nah, dari poin yang pertama ini, saya belajar 3 sub-poin tadi. Itu menjadi alat bantu buat saya dan value yang saya turunkan kepada anak saya. Saya bilang sama dia, sama anak saya yang umur 14 tahun, wah kamu udah besar nih, kamu udah mulai beranjak dewasa, saya bilang. Pastikan kamu untuk menemukan lingkungan yang tepat dalam kehidupan kamu. Dan 3 hal ini bisa bantu kamu untuk menemukan lingkungan itu. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin kedua dari Mazmur 1, poin yang kedua ini saya ambil dari Mazmur 1 ayat 2. Di situ dituliskan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau ayat pertama ngajarin kita tentang siapa yang sebaiknya ada di lingkungan kita, maka poin yang kedua, ini mengajarkan kita siapa sih yang perlu ada di lingkungan kita. Nah, Tuhan melalui firman ini mau menasihati kita supaya kita memiliki lingkungan yang suka merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara coba cek, berapa banyak orang-orang di dalam lingkungan kita yang suka melakukan hal ini? Apakah 10%-nya? Apakah 20%-nya? Apakah 50%-nya? Atau bahkan 80%-nya? Gitu. Nah, kita nih sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipercayakan Tuhan untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Kita sendiri juga harus punya drive atau dorongan untuk membantu lingkungan kita suka merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita ada di lingkungan yang dimana orang-orang yang suka merenungkan dan melakukan firman Tuhan, hal berikut yang perlu terjadi dalam kehidupan kita adalah kita juga bisa menginspirasi dan encourage orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama, yaitu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, perlu diingat juga saudara, hamba Tuhan pun
bukan Superman. Yang artinya apa? Kita sendiri juga butuh lingkungan yang membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena buat saya pribadi, ada momen-momen di mana saya nggak selalu ketika membaca Al-Quran terus mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan saya. Tapi ketika saya ajak ngobrol orang-orang yang ada di sekitar saya, dan kadang ini nggak perlu datang dari orang yang jauh lebih pintar atau lebih hebat, tapi bisa jadi itu datang dari orang-orang yang kita nggak sangka dan mereka menyampaikan sesuatu yang benar-benar relate dengan apa yang sedang terjadi dalam season kehidupan saya, terutama lewat firman Tuhan yang sedang saya baca. Mungkin saat saya baca, saya nggak langsung, oh, saya ngerti ini maksudnya apa. Ada momen di mana saya nggak langsung ngerti, gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan orang dan saya cerita, kebetulan nih aku lagi baca di Kejadian, gitu. Aku nggak ngerti di bagian ini. And then for some reason ada orang yang Tuhan kirim untuk, wah, aku juga lagi baca. Terus ini yang aku dapat, dan itu menjadi berkat buat kita, dan itu membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam lagi. So itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga ada di ayat 3. Di situ dituliskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di Mazmur 1 ini, selain kita diingatkan, kita juga diajarkan, dan Tuhan juga menaruh sebuah target. Kembali lagi nih, kalau kita sedang berbisnis, perusahaan biasanya akan melakukan hal ini. Mereka akan memperkenalkan produknya kepada tim marketing, gitu ya. Terus selain itu, mereka juga akan menjelaskan seluk-beluk dari produk tersebut. Nah, setelah itu, baru kita mulai melakukannya. Melakukan apa? Melakukan marketing untuk menjual produk ini. Tapi untuk bisa melakukannya dengan baik, perusahaan juga akan memberikan sebuah gambaran mengenai insentif atau bonus yang akan didapat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi kita. Nah, ayat ini juga memiliki struktur yang sama. Di sini Tuhan mengajarkan kita melalui Mazmur 1. Tadi di ayat 1 diajarkan, Adil, kamu perhatikan orang-orang ini, pastikan orang-orang ini tidak ada di dalam lingkungan. Maka kamu akan menjadi pribadi yang bahagia. Dan ketika kamu bahagia, milikilah lingkungan yang di sekitarmu adalah orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan ketika kamu melakukan kedua hal tadi, menghindari orang-orang yang set boundaries buat orang-orang yang nggak baik buat kita, dan berada di lingkungan orang-orang yang baik buat kita, maka Tuhan akan membuat kita seperti pohon. Dia akan membuat kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Tuhan melalui Daud mengajarkan kita untuk tahu bahwa kita semua harus dalam kondisi bahagia. Dan kedua hal tadi akan membantu kita untuk jadi bahagia. Tapi selain kita jadi bahagia, Tuhan juga minta kita untuk apa? Untuk bertumbuh. Kita perlu bertumbuh dengan cara membangun hubungan dengan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika kita melakukan hal tersebut, maka resultnya, hasilnya, itu digambarkan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Nah, apa dampaknya buat sebuah pohon yang ditanam dekat dengan sumber air, saudara? Dampak dari pohon yang ditanamkan dekat dengan air, maka pohon itu dekat dengan sumber kehidupan. Pohon itu akan selalu bertumbuh dalam segala musim, dalam segala season kehidupan kita. Ini bicara tentang kehidupan kita yang terus bertumbuh. Karena layaknya kita hidup di dunia ini akan selalu ada musim. Kalau di Indonesia cuma ada 2 musim, tapi kalau di beberapa negara ada 4 musim. Dan musim itu selalu punya tantangannya masing-masing. Kalau di kita cuma ada panas dan hujan, dan ketika kita panas dan kita nggak ada dekat dengan sumber air, maka pohon itu akan mati, pohon itu akan berhenti bertumbuh. Mungkin dia akan tetap hidup, tapi karena kekurangan air, maka dia tidak bisa bertumbuh. Dan karena dia kekurangan air, maka dia tidak bisa berbuah. Pohon ini tidak bisa mengeksekusi tugasnya dengan baik. Gitu. Tapi berbeda dengan pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai. Sekalipun dia masuk ke musim kemarau, mungkin airnya tidak sebanyak sebelumnya, tapi tetap ada air di situ. Dan itu akan membantu pohon tersebut untuk tetap bertumbuh
Dan hasil dari pertumbuhan itu adalah dia menghasilkan buah. Tapi ada salah satu sifat yang, ada satu bonus yang sifatnya di luar dari konteks pohon. Karena di ayat 3 itu dituliskan begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Well, itu adalah bagiannya pohon. Tapi di bagian yang terakhir itu ada sedikit berbeda, dikatakan begini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagian dari apa saja yang diperbuatnya ini berhasil, ini menggambarkan bahwa ketika kita menjaga kehidupan kita dengan baik, dan kita stay di tempat di mana Tuhan kehendaki kita untuk bertumbuh, bahkan menjadi besar, terus kita berbuah, dikatakan kita keluar dari konteks pohon tadi gitu ya. Kita dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, itu Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan pastikan itu akan berhasil dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang saya alami dalam kehidupan saya pribadi. Sekian lama saya tidak mengenal Tuhan, dan ketika tahun 2008 Tuhan menyelamatkan hidup saya, dan Tuhan mempertemukan saya dengan ayat ini. Di sini saya baru belajar bahwa selama ini saya hidup jauh dari Tuhan. Dan ketika saya menemukan Tuhan dan saya hidup dengan Tuhan, saya benar-benar bisa merasakan apa yang Tuhan maksud dengan hidup dekat dengan aliran sungai. Dan itu sangat memberkati kehidupan saya. Hidup saya penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Hidup saya diberkati dengan penyertaan Tuhan. Bahkan tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan selalu membantu dan menolong dalam segala aspek kehidupan saya. Dan itu yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara, dari ketiga ayat yang kita baca tadi, 3 ayat pertama, saya suka bagaimana ayat ini dibuat dengan sebuah struktur gini. 3 ayat pertama itu bicara tentang hal yang kalau kita lakukan, maka itu akan memberikan dampak. Nah, 3 ayat yang selanjutnya, 4, 5, dan 6. Tujuan dari 3 ayat ini adalah mengelaborasi atau menjelaskan result jika kita hidup bertolak belakang dengan apa yang tadi Tuhan bilang di ayat 1-3, yaitu kehidupan seseorang yang fasik. Bahasa kekiniannya tuh begini, kalau kamu hidup nggak taat sama perintah Tuhan, ya kamu hidupnya fasik, as simple as that. Nah, kita akan masuk ke poin yang keempat, dan ini ada di dalam ayat 3 dan 4. Di poin keempat tertulis di ayat 4 dan 5, dikatakan begini, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, apa itu sekam? Balik lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ kita akan menemukan sekam adalah hasil tumbukan padi atau gabah yang kosong. Simpelnya, gabah ini kalau ditiup angin, ya udah lewat aja. Mereka hilang. Nggak ada isinya, nggak ada bobotnya, nggak ada fungsinya. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita hidup seperti orang fasik, kita ini benar-benar kayak gabah. Kita benar-benar nggak ada fungsinya, nggak ada maknanya. Nah, di dalam kedua ayat ini, di situ dijelaskan ciri-ciri dari orang yang fasik. Dan kali ini saya merenungkan ayat ini sebagai sebuah pengukur. Apakah cara hidup saya sama seperti gambaran orang fasik atau tidak? Nah, ayat ini saya gunakan sebagai reflektor atau cermin untuk saya berkaca. Sebagai reminder yang mengingatkan saya agar saya tidak menjalani hidup layaknya seperti orang yang fasik. Nah, saudara, seseorang yang fasik pada ayat 5 digambarkan bahwa mereka, 1, tidak tahan dalam penghakiman. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang fasik mereka nggak akan bisa berdiri tegap pada masa penghakiman Tuhan kelak. Kenapa? Ya sederhananya karena mereka tidak menghidupi perintah Tuhan. Karena mereka justru enggan melakukan firman Tuhan. Dan di bagian yang kedua di situ juga dikatakan bahwa orang fasik ini tidak tahan berkumpul di tengah orang-orang yang benar. Nah, kefasikan seseorang juga akan membuat mereka nggak nyaman ada di tengah-tengah orang yang benar. Orang yang melakukan firman Tuhan. Dan konteks orang benar di sini mengacu ke ayat 2 tadi. Di ayat 2, yaitu mereka yang merenungkan firman Tuhan. Tapi dengan tambahan yaitu melakukan apa yang direnungkan.
Kenapa mereka bisa nggak tahan? Karena itu bukan gaya hidup mereka. Mereka terbiasa hidup dalam kefasikannya, menghindari Tuhan, menghindari kebenaran. Dan ayat ini bukan dasar untuk kita mengukur mana sih yang fasik di sekitar gue. Nah, berdasarkan kriteria ini, dia itu fasik. Jadi, sebagai reminder saudara-saudara, buat saya Mazmur 1 ini ketika saya baca, ini adalah reminder buat saya untuk melihat dan memastikan saya tidak hidup layaknya seperti orang fasik. Tapi saya tidak akan menggunakan ayat ini untuk mengukur kehidupan seseorang fasik atau tidak. Saya akan mengukur ini untuk kehidupan saya agar saya pastikan saya melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan ini akan selalu menjadi pertanyaan buat saya. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi penghakiman ketika di hadapan Tuhan nanti? Apakah kita memiliki lingkungan yang kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita memiliki lingkungan yang membantu kita untuk bertumbuh lebih baik lagi? Jadi di ayat 4 ini, saya menggunakan poin ini sebagai alat untuk bercermin dan menjaga hidup saya. Dan di dalam firman Tuhan banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya reflektor atau pengingat atau cermin buat kita mengukur dan memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar dan tidak berada di jalan yang tidak benar. Nah, poin kelima atau poin yang terakhir itu ada di ayat 6. Dan penutup dari sharing hari ini, ayat ke-6 dituliskan, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, Tuhan itu dia tahu benar cara kita hidup. Tapi problemnya, kita sendiri yang seringkali kurang menyadari akan bagaimana kita hidup. Bahkan kita seringkali ada di momen di mana kita lebih memperhatikan cara orang hidup ketimbang cara kita hidup. Tapi ayat ke-6 ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh tahu banget cara orang hidup. Dan karena dia tahu, penting buat kita untuk tahu. Kita tahu nggak cara kita hidup. Nah, Mazmur 1 ini merupakan paket lengkap kalau buat saya. Yang bisa kita gunakan untuk mengkalibrasi kehidupan kita agar kembali fokus kepada Tuhan. Dan Mazmur 1 ini juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan self-check. Apakah saya berjalan dalam kebenaran? Atau saya lagi keluar dari jalurnya Tuhan? Dan Tuhan sedang mengingatkan saya kembali. Penutup saudara, pada dasarnya itu yang saya dapatkan dari Mazmur 1. Dan sekali lagi terima kasih buat kepercayaan yang diberikan untuk bisa bareng-bareng merenungkan firman Tuhan. Dan saya yakin bahwa ini adalah sebuah komunitas yang positif, komunitas di mana ini tertulis di ayat kedua tadi. Orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, saya percaya buat siapapun yang menonton tayangan ini, hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Dan pesan ini juga secara spesifik ditujukan kepada saya, kepada saudara, supaya kita menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berpikir, Tuhan aku nih pengen happy loh. Gimana caranya, gimana rahasianya aku bisa happy, dan baca Mazmur 1. Mazmur 1 ini ayat yang paling sederhana yang kita bisa pelajari dengan baik, gitu ya. Kita bisa renungkan dengan baik. Dan ini membantu kita untuk memahami bagaimana cara menemukan kebahagiaan versinya Tuhan. So, jadi itu yang saya bisa share malam hari ini buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pastor Adil yang sudah berbagi firman malam hari untuk kita semua.